Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas Ahmad bisa memimpin doanya. Pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian dapat mengetahui di mana letak Gunung Muria berada. Setelah itu, kalian dapat mengetahui nama-nama sumber daya alam yang ada di Gunung Muria. Yang ketiga, kalian dapat mencari informasi dan berdiskusi tentang sumber daya alam dan potensi mata pencaharian yang ada di daerah kalian. Nah, di meja kalian masing-masing itu sudah ada atlasnya kan? Nah, sekarang coba kalian buka atlas yang ada di atas meja tersebut dan cari peta wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sudah? Nah, kalau sudah, sekarang coba kalian cari di mana letak Gunung Muria berada. Nah, ada yang sudah ketemu di mana Gunung Muria terletak? Ya, coba Ahmad, di mana? Di Kabupaten Kudus. Siapa lagi, ayo? Ya, Fani. Di mana? Kabupaten Jepara. Siapa lagi yang mau menjawab? Dina, ya. Kabupaten Pati. Ya, ini Ibu punya peta wilayah Provinsi Jawa Tengah. Gunung Muria terletak di sebelah kanan kalian yang di bagian atas ini. Nah, Gunung Muria ini terletak di wilayah utara Jawa Tengah bagian timur yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kudus di sisi selatan dan di sisi barat laut berbatasan dengan Kabupaten Jepara, di sisi timurnya berbatasan dengan Kabupaten Pati. Jadi yang menjawab tadi ada Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati. Benar jawaban kalian. Sekarang kita akan membahas sumber daya alam yang ada di Gunung Muria. Sebelumnya, sumber daya alam sendiri dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di mana kekayaan sumber daya alam dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Masyarakat di Gunung Muria sendiri memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Letak Gunung Muria yang berada pada dataran tinggi membuat mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Nah, Ibu akan memutarkan video salah satu sumber daya alam yang ada di Gunung Muria. Silahkan menonton ya. Parijoto Muria berdampingan dengan kopi Muria Kudus Robusta. Nah. Oh, kopinya udah merah coy. Nah, ini buah parijoto masih ngembang. Semoga kamu tumbuh subur dan persediaan airmu tercukupi. Nah, ini kopi Muria di atas ketinggian 900 mdpl. Nah, itu yang belakang itu parijoto semua guys. Nah, ya, banyak. Nah.
Ini buah parijoto. Tadi habis hujan, jadi buahnya masih segar. Wah, parijoto aja bergandengan, guys. Nah, dari kemerah-merahan itu buah parijoto, guys. Merah keunguan. Oke, sudah melihat semua kan videonya? Di sini ibu mempunyai gambar sumber daya alam yang ada di Gunung Muria. Nih, di dalam video tadi kalian melihat sumber daya alam apa saja? Iya, kopi dan buah parijoto. Nah, ini ibu mempunyai gambar sumber daya alam yang ada di Gunung Muria. Salah satunya tadi ada kopi dan buah parijoto. Nah, ibu akan membahas ini satu-satu ya. Di sini tadi yang pertama ada kopi. Kopi ini berada di Pegunungan Muria, tepatnya di Ternadi Dawe. Lahannya sendiri itu adalah milik perhutani. Nah, ini ada buah parijoto. Buah parijoto ini biasanya dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil muda karena dipercaya dapat membuat bayinya menjadi ganteng ataupun cantik. Nah, selanjutnya ada buah alpukat. Nah, buah alpukat ini jika di Muria itu biasanya dagingnya kuning mentega, terus lembut, tidak berserat, serta berbiji kecil. Nah, sekarang yang terakhir ada buah jeruk bali atau buah jeruk pamilo. Buah ini jika yang ada di Muria itu bentuknya besar bulat dengan kulit hijau dan tangkai yang kekuningan, serta rasanya yang manis dan daging buahnya tidak kaku, juga kadar air yang banyak dan tidak berbau. Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi tentang potensi sumber daya alam dan mata pencaharian yang ada di daerah sekitar. Nah, lingkungan daerahnya ada pegunungan, dataran rendah, pantai, dan daerah perkotaan. Silakan nanti kelompoknya depan belakang ya, jadi 4 orang. Nah, silakan nanti ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil kertas yang berisi daerah yang akan didiskusikan. Silakan maju ke depan. Nah, sudah dapat daerahnya masing-masing kan? Silakan didiskusikan ya. Oke, sekarang sudah selesaikan diskusinya? Nah, sekarang 2 orang dari masing-masing kelompok silakan meninggalkan kelompoknya dan bertamu ke kelompok lain. Nah, kelompok 1 silakan bertamu ke kelompok 2, kelompok 2 silakan bertamu ke kelompok 3, dan kelompok 3 bertamu ke kelompok 4, dan kelompok 4 sendiri bertamu ke kelompok 1. Nah, nanti setiap 5 menit kalian akan berganti bertamu ke kelompok lain ya. Nah, sebelum itu nanti kelompok yang tinggal silahkan membagikan hasil kerja dan informasi yang sudah kalian diskusikan kepada tamu dari kelompok lain. Ya, silahkan. Nah, sudah ya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang bahas hasil bertamu kalian bersama kelompok kalian.
Sudah selesai kan membahasnya anak-anak? Nah, sekarang siapa yang mau membacakan hasil dari bertamu ke kelompok lain? Ayo, siapa yang mau? Iya, kelompok 3, silakan maju ke depan perwakilan ya. Nah, yang disampaikan oleh Fani tadi sudah benar. Jadi, diskusi dari semua kelompok sudah sesuai dan benar. Nah, kalian pasti bingung kenapa daerah perkotaan tidak terdapat sumber daya alamnya. Ini dikarenakan daerah perkotaan merupakan kawasan yang tidak memiliki lahan pertanian dan banyak lahan-lahan yang menjadi bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai pemukiman maupun fasilitas yang mendukung kehidupan masyarakat. Nah, anak-anak, kalian sudah paham kan dari apa yang Ibu jelaskan dari awal sampai akhir? Sekarang Ibu ingin mengukur pemahaman kalian. Nanti silakan kalian mengerjakan uji kompetensi yang ada di buku secara individu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita menyimpulkan materi secara bersama-sama ya. Yang pertama tadi, di mana letak Gunung Muria? Siapa yang mau menjawab? Ya, Fadil di mana? Iya, benar, di Kabupaten Kudus di sisi selatannya. Terus di mana lagi? Ayo coba, siapa yang mau menjawab? Iya, Ira, apa? Bagus, iya, di sisi barat laut berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Pati. Beri tepuk tangan teman-teman. Nah, tadi apalagi ya yang kita pelajari? Iya, sumber daya alam yang ada di Gunung Muria. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan? Iya, Arfi apa? Nah, beri tepuk tangan teman-teman. Iya, betul, sumber daya alam yang ada di Gunung Muria itu ada kopi, buah parijoto, alpukat, dan jeruk bali atau pamelo, dan masih banyak lagi sebenarnya anak-anak. Nah, apalagi ya tadi kita belajarnya? Iya, tadi kita menunjukkan potensi sumber daya alam dan mata pencaharian yang ada di daerah tempat tinggal. Nah, tadi di pantai kita ada sumber daya alam ikan, rumput laut, sedangkan mata pencahariannya sebagai nelayan. Terus ada dataran rendah. Dataran rendah sumber daya alamnya ada padi, ada jagung, dan mata pencahariannya banyak yang bekerja sebagai petani. Dan di pegunungan ada sumber daya alam kopi, ada teh, dan mata pencaharian di sana juga lebih banyak menjadi petani. Nah, sudah kan? Itu tadi kan yang kita pelajari. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ahmad dipimpin doanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.